Salam kenal, namaku Mutia Hairunisa Putri Yusuf, biasa dipanggil Mutia. Aku dari mahasiswa Universitas Pakuan, jurusan PGSD. Dan kali ini aku akan bahas mengenai sekolah impian. Wah, apa itu sekolah impian? Yuk disimak. Oh iya, sebelumnya apa sih yang kalian pikirkan mendengar kata sekolah impian? Kalau menurut aku, sekolah impian itu adalah sekolah yang diimpikan oleh seorang guru. Di dalam sekolah impian harus sudah adanya teori belajar dan pembelajaran kurikulum 2013. Nah, untuk teori belajar adalah seperangkat cara yang mendeskripsikan bagaimana proses manusia belajar, sehingga membantu kita semua untuk memahami proses inher yang kompleks dari belajar. Teori belajar ini terbagi menjadi 4, yaitu ada behaviorisme, ada kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Pada dasar keduanya adalah perbaikan dan perluasan dari teori pertama dan seterusnya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai teori behaviorisme. Behaviorisme itu dari kata behavior yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran. Karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Nah, jadi teori behavioristik ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Nah, dalam hal ini perubahan ke arah yang lebih baik setelah proses belajar. Stimulus dan respon ini juga bisa berupa pikiran, perasaan, dan perbuatan. Contohnya, stimulus berupa materi yang disampaikan atau diberikan oleh guru, dan responnya berupa reaksi. Nah, tapi banyak loh ternyata kelemahan di belajar teori behaviorisme, sehingga banyak sekali muncul kritikan. Nah, menjawab kritikan, muncullah teori kognitivisme. Kognitivis mengalihkan perhatiannya pada otak, dan teori ini menekankan pengalaman pada proses belajar. Teori ini mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan faktor-faktor lain. Selanjutnya humanisme, yang tujuan belajar dari teori ini yaitu memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik sifatnya abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep. Salah satu ide penting dalam teori belajar humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar, atau self-regulate in learning, apa yang akan dipelajari dan sampai tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Lalu yang terakhir, konstruktivisme yang memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan yang telah dimilikinya, baik di masa lalu atau pada saat itu. Dengan kata lain, belajar melibatkan konstruksi pengetahuan seseorang dan pengalamannya sendiri oleh dirinya sendiri. Nah, dari keempat teori tadi, menurut saya keempatnya memanglah penting, jadi perlu dipelajari kembali. Nah, dari keempatnya juga berkaitan sekali dengan pembelajaran yang diajarkan sewaktu kita mempelajari mata kuliah filsafat pendidikan.
Dan filsafat juga merupakan ilmu yang dapat mendukung semua aspek ilmu, karena ketika seseorang berfilsafat, maka orang tersebut akan berpikir secara luas dan mempunyai banyak referensi pengetahuan. Sehingga dalam menentukan dan merencanakan kurikulum, diperlukannya filsafat agar apa yang akan dicapai dari kurikulum dapat terpenuhi. Filsafat sebagai dasar agar secara teoritis kurikulum tercapai, sehingga ketika pengimplementasian kurikulum sesuai dengan keadaan real yang terjadi sehingga kurikulum dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, dengan model pembelajaran yang begitu banyak variasinya dan banyaknya model dari peserta didik yang banyak juga, diharapkan dengan berpikir secara filosofis dalam menentukan kebijakan dengan teori yang akan menciptakan iklim yang bagus bagi pendidikan. Hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam tercapainya tujuan pendidikan dilukiskan dengan kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang mencakup sebagai seluruh pengalaman belajar yang diorganisasikan dan dikembangkan dengan baik serta disiapkan bagi murid untuk mengatasi situasi kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan pengertian lainnya ditafsirkan secara sempit yang hanya menekankan kepada kemanfaatannya dalam merencanakan tujuan pembelajaran, pengalaman-pengalaman dan pembelajaran alat-alat dan juga nilai-nilai penilaian. Maka kurikulum dibuat guna memperjelas segala bentuk aktivitas pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa memegang peranan penting dalam pendidikannya. Itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih teman-teman. Wah, sampai juga ya kita di penghujung video. Jadi kalian pasti udah paham dong mengenai apa itu sekolah impian. Dan aku harap teman-teman dan semuanya yang menonton video mendapatkan manfaat dari yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.